bagian 2 yang saya ambil, yang biasanya khusus bagi yang ambil S2, tapi S1 pun ini sangat penting. Sebabnya untuk memenuhi kebutuhan materi ini ada buku hijau yang judulnya Bahasa Lambang. Itu bisa dimiliki ada di toko-toko buku rohani, bisa didapatkan Bahasa Lambang yang buku hijau. Jadi ini secara singkat dan dipadatkan lewat PowerPoint yang diambil dari buku hijau itu, dari Bahasa Lambang. Jadi ini diambil dari materi Bahasa Lambang karena untuk kita mengerti bahasa-bahasa lambang di dalam Alkitab, maka penting kita harus belajar maksud daripada bahasa-bahasa lambang yang ada di dalam Alkitab melalui buku Bahasa Lambang. Oke, di sini bagian 2, materi bagian 2, bahasa lambang dalam Alkitab. Alkitab ditulis untuk mengajar kita tentang rancangan Allah. Jadi apa yang ditulis dalam Alkitab semua itu sebenarnya ada suatu rancangan Allah bagi kehidupan manusia. Mulai Tuhan menciptakan langit bumi serta segala isinya, sebenarnya semua itu merupakan suatu rencana Allah untuk kebutuhan manusia. Jadi semua sudah dirancangkan Tuhan. Di sini dikatakan rancangan Allah terlalu dalam untuk dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia. Allah berfirman dengan bahasa sederhana, bahasa lambang, agar kita lebih mudah melihat kebenaran rohani dari rancangannya. Jadi Tuhan terkadang berbicara dengan bahasa-bahasa lambang supaya dapat dipahami oleh manusia. Tapi terkadang justru ketika Tuhan bicara tentang hal-hal yang sebenarnya sederhana supaya manusia bisa mengerti, tetapi ternyata justru manusia tidak dapat memahami apa maksud perkataan Tuhan. Itu kan seringkali kan ketika Tuhan bicara tentang perumpamaan, murid-murid bingung, apa ini yang maksud Tuhan bilang? Yang dimaksud dengan perkataan-perkataan Tuhan mengenai perumpamaan. Nah, justru ketika juga Yesus bicara hal yang sederhana tentang kelahiran kembali, dilahirkan kembali kepada guru besar Nikodemus, tapi justru dia sebagai guru besar justru tidak memahami apa yang disebut oleh Yesus. Justru ketika dia tangkap apa yang dikatakan Yesus supaya dapat melihat kerajaan Allah, supaya dapat masuk dalam kerajaan Allah harus dilahirkan kembali. Sehingga Nikodemus sebagai guru besar orang Israel, agama Yahudi, dia berpikir berarti kalau lahir kembali mesti masuk kembali ke rahim ibu. Nah itu, padahal kan Yesus sudah bicara sebenarnya itu adalah suatu bahasa yang sederhana. Nah, tentunya yang Yesus sampaikan itu semua berkaitan dengan firman Tuhan. Dia sampaikan itu berkaitan. Sebenarnya dia Nikodemus sebagai guru besar harusnya dia tahu, kan dia orang-orang ahli Taurat, harusnya tahu, oh dia maksud lahir kembali ini berarti masuk dalam air, karena kan ada ajaran-ajaran firman Tuhan tentang itu. Harusnya dia mengarah kepada firman, bukan pakai logika. Nah itu sebabnya meskipun Tuhan bicara dengan bahasa-bahasa sederhana sebenarnya, tetapi kita harus belajar tentang bahasa lama, apa yang dimaksud perkataan Tuhan. Karena kan ternyata ketika Yesus bicara dengan bahasa-bahasa sederhana justru membingungkan murid-muridnya, bahkan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, waktu zaman Yesus mengajar. Ya, ada 3 alasan Alkitab memakai bahasa lambang. Pertama, banyak hal yang diinginkan Allah untuk kita ketahui hanya dapat dijelaskan dalam bahasa lambang. Misalnya, surga digambarkan dengan hal-hal yang berharga dan abadi yang kita kenal di dunia ini. Jadi terkadang kan Yesus jaga bicara tentang hal-hal surga, selalu gambarannya
seperti apa benda-benda yang berharga yang dia sampaikan. Seperti misalnya kalau kita orang-orang percaya, Yesus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang benda-benda atau benda langit atau benda-benda yang berharga yang kita kenal seperti emas. Terkadang kita kalau orang-orang percaya disebut sebagai permata-permata yang berkilau. Itu gambaran orang percaya. Sebenarnya itu juga gambaran di mana orang yang percaya atau orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang benar, atau disebut permata karena itu ada gambaran di mana tempatnya itu dalam kerajaan surga. Makanya disebut sebagai permata-permata yang berharga atau berkilau-kilauan. Nah, itu gambaran-gambaran surga yang ada di dalam bahasa lambang di dalam Alkitab. Kemudian ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang kerajaan surga, ia memakai perumpamaan berdasarkan kejadian sehari-hari. Nanti saudara bisa lihat di dalam Markus 12 ayat 30. Coba satu orang baca Markus 12 ayat 30. Kalau satu orang baca Matius 13 ayat 34 sampai 35. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Amen. dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi itu bahasa sehari-hari, seolah-olah kalau kita mau tanggapi kasih Tuhan dengan segenap kekuatan. Kenapa harus dengan segenap kekuatan? Harus orang bisa tafsirkan dengan segenap kekuatan itu bagaimana cara? Apakah orang harus mengangkat sesuatu dengan orang kekuatan? Padahal ketika dia bicara tentang kasih dengan sesuatu kekuatan berarti dengan seluruh kehidupan kita. Seluruh kehidupan kita segenap kekuatan. Artinya seluruh kehidupan kita itu kita harus mengasihi Tuhan. Artinya dijadikan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, itu dengan segenap kekuatan. Bukan berarti orang harus, orang mau bagaimana dengan orang pakai kekuatan. Karena kalau orang pakai logika justru orang salah menafsir. Jika orang tahu apa maksud Tuhan, bahwa itu suatu bahasa sederhana bahwa maksudnya ketika orang mengisi Tuhan harus dia di atas segala-galanya yang orang kasih. Yang lain-lain kurang nomor 2. Yesus yang pertama. Makanya kan firman Tuhan berkata bahwa orang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, terakhir dengan segenap kekuatan kita. Artinya kita bukan hanya mengasihi dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan kita. Nah, itu kan akhirnya menghasilkan buah-buah. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika ada orang melihat tentang kehidupan orang, itu menjadi firman yang hidup. Tanpa harus orang berkata-kata. Tindakan kita yang baik terhadap orang, perilaku kita yang baik akan orang melihat seperti firman yang hidup. Nah, itu tanda kita mengasihi. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Jadi artinya ketika orang melakukan perintah-perintah Tuhan, itu mengasihi Tuhan. Jadi kasihi Tuhan dengan segenap hati seperti itu. Sambil kita terima pengajaran firman Tuhan, kita juga melakukan dengan setia. Ada firman berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya harus utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Hal-hal yang lain nomor 2. Haleluya. Jadi itu penting. Bahasa sederhana tetapi harus orang tafsirkan, harus tahu mengartikan apa yang dimaksud oleh perkataan firman Tuhan itu. Coba Matius 13 ayat 34 sampai 35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan. Suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah di firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Nah, jadi maksudnya
Tuhan mengatakan dengan hal-hal yang sederhana lewat perumpamaan, sebenarnya itu kan hal yang mudah untuk dicerna oleh orang-orang yang mungkin dia taat pada setiap perkataan Tuhan, dia taat pada setiap firman yang dia baca, dia ikuti dan dia percaya itu bahasa sederhana, dia bisa langsung cerna itu, dia bisa dapat mengerti itu bahwa ini maksud Tuhan. Tapi kalau orang pakai logika, apa yang Tuhan bicara tentang perumpamaan, mereka justru merasa bingung, mereka nggak dapat pahami karena selalu pakai pengetahuan, pakai logika. Nah, itu sebenarnya menafsir Alkitab nggak bisa pakai logika. Menafsir Alkitab mesti pakai hikmat yang daripada Tuhan. Yang sebenarnya hikmat itu dia sederhana. Itu sebabnya dengan perumpamaan Yesus mengatakan supaya mereka tidak dapat mengerti. Orang-orang yang dia maksud mereka itu dia orang-orang yang ahli Taurat, yang suka menentang Yesus kan, itu kan orang-orang yang mereka pakai, kenapa dia bilang begitu? Ketika Tuhan Yesus bilang ketika dia mengampuni dosa, orang-orang menentang dia. Mereka menganggap bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Nah, itu sebabnya karena apa? Mereka belum tercelik mata rohani mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Pengajar yang agung. Gitu. Jadi itu sebabnya terkadang Tuhan mengambil orang-orang yang sederhana untuk jadikan dia murid. Banyak yang ikut Yesus itu dia orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sebenarnya kelas-kelas bawah istilahnya yang mengikut Yesus. Sementara orang-orang yang terpelajar pada waktu itu, orang-orang yang punya pengetahuan justru menentang Yesus. Jadi apa yang Yesus katakan mereka tidak bisa terima dengan mereka punya logika. Sehingga itu Yesus bilang mereka tidak akan pahami apa yang dia sampaikan melalui perumpamaan. Kemudian kita lihat selanjutnya. Bagian 2, ada bahasa lama yang tidak langsung jelas kita pahami. Karena itu untuk memahami kita mesti teliti mencari tahu artinya dengan meminta hikmat Allah dan yang mampu mengubah sikap dan pikiran kita untuk terus bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Jadi itu yang saya katakan, perlu hikmat. Hikmat itu harus minta kepada Tuhan. Jadi biar orang sekolah di dunia sekuler, sampai doktor, profesor, tetapi dalam hal kebenaran firman Tuhan perlu minta hikmat Tuhan. Kalau tanpa orang minta hikmat Tuhan, orang tidak akan pahami apa yang orang baca di dalam Alkitab, atau apa yang orang dengar lewat hamba Tuhan yang berbicara. Nah, jadi minta hikmat, karena Alkitab mengatakan mintalah hikmat, maka Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita. Jadi hikmat harus minta kepada Tuhan, karena itu khusus diberikan kepada orang yang meminta hikmat itu. Kemudian coba Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Amsal itu Roma atau Roma 12 ayat 2 aja. Roma 12 ayat 2. Kalau panjang tuh Amsal. Ambil salah satu ayat di sini, Roma 12 ayat 2. Jadi kita baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika orang minta hikmat Tuhan, maka ada suatu pembaharuan di dalam kehidupan orang, sehingga orang ada kepekaan. Orang dapat mengerti mana yang sebenarnya benar, mana sebenarnya yang baik, dan mana yang sebenarnya tidak benar atau yang tidak baik. Jadi ada terjadi kepekaan di situ. Karena ini sumber dari hikmat Tuhan. Nah, sebenarnya selama orang misalnya di masa Covid ini, orang apa sebenarnya yang orang sampaikan itu sesuatu kebenaran karena peka orang bisa melihat tanda-tanda sama. Dan ini tanda-tanda sama berkaitan sekali. Ada orang bilang kan saudari dulu ini orang-orang kasih heboh tentang misalnya lambang, tentang antikris, mau apa, Tuhan semua datang. Saya bilang dari sejak kapan? Ada yang bilang tahun 70-an, tahun 80-an. Itu ada heboh-heboh tentang Yesus semua datang karena semua muncul tuh barcode. Kalau kita bilang menurut kamu itu, apakah itu suatu tanda atau bukan? Dia bilang tidak ada hubungan dengan anak-anak. Kita bilang kalau tidak ada hubungan, kita bilang,
Dia perjalanan ini dia barcode sampai orang mau terima vaksin itu pun ada hubungan. Karena di dalam ada barcode. Sedangkan dasar dari barcode itu dia dasar itu dari 3 angka 666. Dasar dari komputer. Itu sumbernya dari awal munculnya Microsoft itu kan dasarnya itu. Siapa bilangnya tidak ada hubungan? Memang karena kurun waktu itu panjang sehingga mau dianggap itu tidak ada hubungan. Nah, sehingga sekarang semakin dekat pun menganggap tidak ada hubungan. Nah itu makanya terkadang ada nak semua sih hamba-hamba Tuhan so jadi pendeta, so jadi pemimpin jemaat, tapi kalau dia tidak memiliki kepekaan tentang melihat tanda zaman, maka dia akan salah mengajar kepada jemaat. Dia tidak akan sampaikan kebenaran ini. Dia tidak akan sampaikan. Karena apa? Nanti sebentar jemaat juga yang akan akhirnya mencari. Nah, ada satu kesaksian seorang anak Tuhan, dia berjemaat di satu gereja yang besar sekali di Jakarta. Pendetanya terkenal baik di media, terkenal sekali. Waktu ditanya, masa kan pendeta kamu tidak pernah ajar? Tidak. Pernah sharing dengan pendeta? Dia bilang pernah. Tentang akhir zaman? Iya, tentang akhir zaman. Apa kata pendeta? Pendeta itu bilang, kamu cari keselamatan sendiri tentang hal ini. Dia tidak kasih petunjuk tentang tanda-tanda ini apa hubungannya. Dia bilang cari cara sendiri. Malah kasih biar para jemaat cari tahu sendiri. Nah, itu sebabnya kebenaran harus disampaikan sebenarnya, harus diberitakan kepada semua orang. Karena kan di dalam Alkitab memang ada masa di mana orang akan mengalami pengangkatan. Ada masa orang mengalami pengangkatan, baru kemudian kesukaran besar akan terjadi di seluruh dunia ini. Siapa yang alami? Orang yang tak tinggal. Nah itu sebabnya kan orang sebagai pemimpin harus ajarkan hal ini supaya orang-orang jemaat berusaha untuk menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, untuk siap untuk diangkat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini kan kalau tidak diangkat berarti banyak jemaat yang tidak siap. Nah itu salah satu kepekaan sebenarnya yang harus ada di dalam kehidupan sebagai pemimpin Kristen. Harus berani menyatakan kebenaran. Ada mungkin so tahu dia tidak berani mengungkapkan kebenaran itu. Ada berani, bahkan sangat tragis sekali ketika tanda-tanda yang sudah semakin nyata ini justru ada pemimpin-pemimpin agama yang menganjurkan pasang barcode lewat vaksin maksudnya. Itu vaksin itu ada barcode-nya. Karena itu awal untuk mendata orang-orang supaya masuk dalam NW, New World. Iya, itu dasar. Nah, kalau soal apa tuh dia berarti kalau soal terkendali di situ berarti untuk tahap berikut kan bukannya satu kali mau divaksin. Tahapan berikut entah apa kemudian sampai ke tip itu dia. Nggak bisa lari itu. Kalau semulai dari dasar. Nah, itu sebabnya orang sendiri masih berdoa supaya, dan kita yakin akan ada pemaksaan. Nggak akan ada denda-denda. Nggak ada. Karena ada undang-undang perlindungan juga bagi orang-orang yang tidak mau pakai. Nggak akan ada. Jadi orang yang tidak peka pasti dia akan terima. Jangan terpengaruh kalau ada pendeta yang bilang, oh kita siap. Ada sekarang ada yang muncul di HP, dia siap terima vaksin tuh. Jadi garda depan. Ada dokter, mungkin juga akan muncul pendeta. Christian ke profil. Ayo, Siap divaksin. siap. Lanjut John. Kalau tidak ada kepekaan, maka di sini penting ada kepekaan. Itu sebabnya setiap perkataan firman Tuhan, tanda-tanda yang dimaksud di dalam firman Tuhan harus orang tahu. Ketika orang tahu tanda, orang bisa melihat tanda zaman ini. Orang kalau melihat, kalau orang dapat rasa misalnya, udara, panas sekali orang rasanya dia. Oh ini mau panas besok. Hujan. Panas. Mau hujan. Kalau rasa dingin mau panas, dapat rasa tuh cuaca pergantian cuaca dapat rasa. Tetapi tanda zaman orang dapat kenal. Nah, itu sebabnya penting ada kepekaan tentang tanda zaman.
Ini kan banyak di di bagian 3 sekarang, bahasa lambang dapat menyembunyikan atau menyingkapkan kebenaran. Artinya menyembunyikan kepada orang yang memang karena dia pakai logika, jadi tersembunyi kebenaran yang sesungguhnya. Menyingkapkan kebenaran. A. Bahasa lambang menyembunyikan kebenaran dari orang bebal atau sombong. Ini sombong kok sama dengan orang-orang yang dia tahu kita kok sependidikan tinggi, maka tersembunyi kebenaran ini, tidak tersingkap. Kemudian menyingkapkan kebenaran bagi umat Allah yang tekun mencari tahu rancangan Allah. Ini tadi kan DP apa itu semua adalah bagian dari rancangan Allah. Nah, kalau orang disingkapkan tentang rancangan Allah itu apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan orang, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan orang, maka itu yang akan dibukakan bagi orang-orang yang bertekun mencari Tuhan. Disingkapkan. Kemudian bagian B, untuk mengerti arti bahasa lambang dalam Alkitab, kita harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus dan bersedia diajar olehnya. Nah, salah satu syarat sebenarnya ini dia, salah satu syarat. Kan kalau Yesus bilang kepada Nikodemus dari air dan roh. Nah, ini pasti kalau kita sudah pahami tentang tahapan kedua ini berarti sudah melewati air dan roh. Nah, kita harus dilahirkan dari air karena itu berhubungan dengan pertobatan, dasar keselamatan, pertobatan. Kemudian setelah orang dilahirkan kembali, orang ada Roh Kudus. Kalau Yesus keluar dari air, ada Roh Kudus seperti burung merpati itu di atasnya yang akan menuntun orang. Nah, itu yang dia yang akan memberikan